Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat berjumpa di rumah ekonom senior Riza Ramli. Sebelumnya kita pekikan merdeka, 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 merdeka. Bang Rizal, ini ada beberapa organisasi masyarakat dan juga ada beberapa satgas keamanan dari PDIP ya, ingin berkeluh kesah ke Bang Rizal, ingin brainstorming mengenai kondisi ekonomi yang terjadi sekarang ini akibat pandemi. Nah, sebelumnya Bang Rizal juga pernah mengingatkan ke pemerintah bahwa sebelum ada pandemik juga ekonomi kita anjlok. Itu beberapa media mainstream mempublis itu kira-kira hampir setahun yang lalu dan kenyataannya demikian. Nah, ini teman-teman dari Cakrabuana, juga dari Laskar Betawi, dari Forkabi Bang Alek, dan beberapa juga dari DHD 45. DHD 45 ya. Ini salah satu organisasi yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Nah, ini Bang Rizal, mereka dari pimpinan-pimpinan ini tidak semuanya ada di depan ya. Jadi hanya beberapa perwakilan aja. Nanti kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab ya ke Bang Rizal ya. Bang Rizal ini problem solver. Jadi semua solusi pasti ada di dia nih. Nah, jadi kawan-kawan sudah sangat tepat untuk mengadu pada persoalan-persoalan besar yang terjadi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, silahkan mungkin dari Bang Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang kita Bang Riza Ramli yang telah mengundang kami untuk di acara pertemuan ini siang ini. Semoga apa yang kita rencanakan pada pertemuan ini menjadi suatu hasil yang baik ke depan untuk kita semua demi negara dan bangsa. Saya tidak banyak panjang lebar. Semoga pertemuan ini memang menjadi suatu jembatan dan aspirasi kita ya kepada Bang Riza Ramli. Kami berharap ke depan ekonomi kita lebih baik dari sebelumnya, tentu dengan orang benar-benar profesional menanganinya, seperti abang kita Bang Riza Ramli. Pemerintah mau reshuffle kabinet mau apapun bentuknya, kita selalu mendukung Bang Riza Ramli untuk ke depan menjadi leader dari pakar ekonomi kita. Saya rasa itu aja dari saya. Jadi Bang Alek ini sangat optimis ya apabila Bang Rizal memberikan kontribusi dan kontribusinya itu diimplementasikan oleh pemerintah, maka ekonomi yang carut marut ini dapat kita lalui ya, seperti itu ya. Betul sekali Pak. Ya. Nah, untuk mempersingkat, setelah Bang Alek tadi mengutarakan keresahannya tadi, kita lanjutkan ke Bang Muhardi dari LAB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih dengan waktu yang telah diberikan untuk saya. Dan yang saya hormati Bapak Riza Ramli dan para senior kami di sini yang hadir. Dari kami Laskar Betawi hanya ingin menyampaikan, karena sedikit banyaknya kita memang mengikuti, bahkan semua orang mengikuti perjalanan negara kita seperti apa, ekonomi kita seperti apa. Dari kami, dan saya mewakilkan aspirasi daripada keinginan anggota dan pasukan kami semua, hanya ingin janji-janji yang pernah disampaikan, bahkan kejujuran dan keadilan, itu bukan kami saja yang menginginkan,
Tapi seluruh bangsa Indonesia menginginkan itu. Dan tidak ada kita permintaan yang muluk-muluk. Intinya kita mau damai. Kita mau yang dilakukan, kita mau yang dikerjakan memang sesuai apa yang disampaikan. Jangan kita merubah-rubah yang sudah menjadi kristal buat kita. Mohon maaf, salah satu contoh Pancasila. Dari zaman Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak Soekarno, tidak ada rencana untuk merubah. Saat ini dalam pandemik seperti ini, dengan permasalahan yang sangat gaduh, untuk apa hal yang tidak begitu penting menurut kami harus dirubah. Toh tidak dirubah pun tidak akan jadi masalah. Saya memang orang awam, saya bukan orang pintar dan punya pemikiran intelektual. Tapi sedikitnya berpikir sama-sama, ayo kita bangun Indonesia. Perlahan, hujatan, hasutan, keinginan semua di negara kita yang terjadi ini menginginkan kita semua damai. Tanpa harus ada perdebatan, tanpa harus ada peperangan, bahkan gontok-gontokan, menjatuhkan lawan. Tidak, kita inginkan pemimpin kita satu yang bisa mempunyai komitmen dan punya prinsip, bahkan punya stigma, dan punya hak prerogatif untuk menentukan bangsa ini, lakukan, laksanakan. Segala sesuatu yang kita inginkan rakyat Indonesia semua seperti ini. Ya. Saya lihat dan saya dengar Presiden mengatakan menolak rancangan undang-undang HIP. Tapi sekarang ditangguhkan. Yang saya takutkan perlahan tapi pasti. Seperti pemilihan presiden, dalam tidur lelap mimpi kita yang indah. Tiba-tiba paginya mimpi kita buruk jadi kenyataan. Kekecewaan bukan cuma sedikit. 80% kecewa dengan keputusan yang tiba-tiba datang pada tengah malam. Dari saya menginginkan semua bersatu, menginginkan Indonesia adalah Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila. Jangan dirubah. Rubahlah ekonomi bangsa Indonesia. Rubahlah orang-orang yang berpikir picik, yang punya pemikiran tidak baik, yang punya pemikiran ingin menghasut, bahkan perlahan akan membunuh bangsa kita. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan ke Bapak Bakti Purwanto dari DHD 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, izin dan ridhonya juga kita semua bisa hadir di sini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rizal Ramli yang telah mengundang kami untuk ikut di dalam acara yang berbahagia ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kita ada di dalam negara bangsa kita saat ini ada di dalam sebuah momentum yang akan menentukan apakah bangsa kita ini akan bangkit dan menjadi mercusuar dunia seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, apakah akan sebaliknya menjadi negara bangsa yang tenggelam di dasar lautan. Kenapa saya katakan hal itu? 500 tahun yang lalu pernah ada di dalam sejarah bangsa kita, di dalam kerajaan-kerajaan Nusantara, begitu cemerlangnya menguasai sebagian dunia, mengharumkan tanah Nusantara. Maka sekarang ini, di tahun kembar ini, di tahun 2020 ini, inilah saatnya bagi kita bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang punya peradaban besar dan sanggup untuk bersaing atau bahkan mengatasi bangsa-bangsa di dunia.
Pertanyaannya, apakah kita memiliki syarat-syarat untuk itu? Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyatakan bahwa bangsa kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah bangsa besar. Kita memiliki sebuah pandangan hidup bangsa, filosofis Grundslag, Pancasila, yang mana dengan Pancasila itu mempersatukan begitu banyak bangsa-bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar Pancasila ini, agar ruh Pancasila ini menjiwai seluruh tata kehidupan, baik di dalam tata kemasyarakatan maupun di dalam tata pemerintahan. Ini adalah fase yang sangat krusial bagi bangsa kita, yaitu apakah Pancasila ini akan kembali bersinar di dalam masyarakat Nusantara ini, ataukah sebaliknya. Oleh sebab itu, kita menolak dengan tegas adanya upaya-upaya untuk mengkerdilkan, upaya-upaya untuk mengecilkan Pancasila. Karena Pancasila ini adalah 5 di dalam 1, 1 di dalam 5, di mana semua sila-silanya adalah saling menjiwai. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai sila yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila ini, bangsa Indonesia akan bertiwi kerama, naik ke langit, kepada ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sampai di langit, bangsa Indonesia akan turun membumi, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bulatkan di dalam sukma, jiwa, dan raga kita. Jangan sekali-sekali ada pemikiran untuk bergeser dari Pancasila ini. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan ridhonya kepada bangsa Indonesia untuk mendasarkan perikebangsaan kehidupan, kerakyatan, dan kepemerintahannya dengan filosofi bangsa Pancasila ini. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya dengan jiwa dan raga kita. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, kita hari-hari ini, bangsa Indonesia, berada di dalam ujian yang sangat berat, bertubi-tubi di musibah, dari musibah bencana alam, wabah, dan mungkin musibah. Tapi yang terberat hari ini adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sangat mendasar. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai minus. Dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin akan sangat berbahaya bagi keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kami mengharapkan dari Bapak Dr. Rizal Ramli, apa way out-nya, Pak? Apakah kita masih bisa menggunakan sistem ekonomi yang seperti ini? Yang dikatakan itu ada dua sistem ekonomi, satu menggunakan sistem Keynesian, di mana di situ ada bank sentral, ada sistem ekonomi dengan perbankan dengan sistem bunga, ya dilarang mencetak uang sebanyak-banyaknya. Ataukah ada satu sistem lagi seperti yang disampaikan oleh Profesor Hudson yang dilakukan oleh diterapkan oleh Tiongkok, di mana di situ negara Tiongkok melakukan pencetakan uang secara terkendali, sehingga dengan cara seperti itu mereka bisa menjadi bangsa dengan selama 25 tahun dengan pertumbuhan 12% terus-menerus. Karena kalau misalnya penanganan ekonomi darurat dengan kondisi dengan cara-cara yang biasa, apakah bisa, Pak? Mungkin itu dari saya. Mohon Pak arahan petunjukannya, dan moga-moga bisa didengar, Pak, oleh pemerintah Republik Indonesia.
Demikian dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih tadi pemaparannya Pak Bakti. Ya, kurang lebih Pak Bakti mencemaskan dengan kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini yang sampai minus, ditambah pandemi corona juga belum usai gitu kan. Nanti bisa dijawab sama Bang Rijal. Nah, sebelum itu kita akan mendengarkan juga pendapat dari Om Yongki dari mewakili Satgasus Cakra Buana. Ini Satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, garda terdepan yang membawa Jokowi jadi gubernur dan jadi presiden. Anak yang dilupakan. Anak yang dilupakan ya. Silahkan untuk waktu dan kesempatannya, Om Yongki silahkan. Saya rasa kalau bicara susah semua pasti susah. Kan gitu. Kalau saya nggak banyak panjang lebar, saya cuma mengharapin Pak Jokowi bisa mendengar dan melihat kalau dia masih ingat saya. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Memang kita yang dilupakan. Tapi sejarah tidak pernah akan lupakan. Karena itu kan dokumentasi tercatat semua TV-TV itu. Yang kami minta tidak banyak. Saya cukup malu di mana-mana saya warung minum kopi. Rakyat menanya saya. Menanya, apa yang saya mesti jawab? Dia nggak tahu nasib kita lebih jelek dari dia. Kita ini anak yang dilupakan. Udah duduk di atas semua lupa. Saya cuma berpesan kepada Pak Jokowi. Urus bangsa dan negara ini rakyat yang baik. Dengan hati, dengan kasih, dengan kejujuran, bukan kebohongan. Mau reshuffle kabinet, reshuffle. Pilih yang punya kemampuan. Karena semua rakyat masih ngeluh, ini masih 4 tahun Pak Yongki ini mau dibawa kemana kalau kayak begini. Dari saya cuma itu, karena keluh kesah pun saya percuma. Saya yang jadi orang nggak akan ngeluh. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas paparannya Bapak-bapak yang ada di depan sekalian. Intinya bahwa Bapak-bapak merasa bahwa ekonomi Indonesia hari ini sudah sangat mengkhawatirkan. Minus, anjlok, pengangguran bertambah. Menurut catatan dari BPS juga sekian belas juta gitu ya.